Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ulian Wahyu Ramadan dengan NIM 2204010111101. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas eh, saya, tugas Deep Learning UAS, dengan judul yaitu prediksi time series harga saham BRI berbasis Long Short Term Memory atau LSTM, yang diampu oleh Bapak Catur Nugroho SKM Mkom. Yang pertama, pendahuluan. Bank Rakyat Indonesia atau BRI merupakan salah satu emiten saham terbesar di Indonesia yang bergerak di sektor perbankan. Pergerakan harga saham BRI itu sangat fluktuatif, sehingga diperlukan metode prediksi yang mampu mempelajari pola data historis secara berurutan atau time series. Pada pertemuan sesi 14, dipelajari arsitektur tentang long short term memory LSTM sebagai solusi dari masalah vanishing gradient pada recurrent neural network atau RNN. LSTM sendiri memiliki keunggulan dalam memproses data sekuensial karena dilengkapi dengan cell state dan gate, yaitu ada gate input, gate for gate, dan output gate untuk menyimpan dan mengatur informasi. Pada penelitian mini ini akan dilakukan prediksi harga saham BRI dengan data historis yang diambil secara real time melalui Yahoo Finance menggunakan eFinance, yang lalu diolah dengan model LSTM sesuai teori pada modul. Ini adalah sumber data, di mana pada proyek ini data yang digunakan adalah data harga saham Bank Rakyat Indonesia dengan kode ticker BBRI.JK. Diambil secara real time melalui Yahoo Finance, pengambilan datanya dilakukan menggunakan library Python eFinance yang memungkinkan kita untuk mendownload data historis saham dengan mudah. Data yang diambil berupa harga penutupan harian mulai tanggal 20 Januari 2019 hingga tanggal saat program dijalankan. Data kemudian diolah menjadi format time series agar dapat digunakan sebagai input pada model LSTM. Kode Python yang digunakan sudah memvalidasi data agar tidak kosong dan memastikan kolom close tersedia sesuai dengan kebutuhan model time series satu variabel. Ini adalah gambar saham pada Bank Rakyat Indonesia dengan kode ticker BBRI.JK. Selanjutnya ini ada tim series dan LSTM. Harga saham adalah contoh data tim series, yaitu data yang berurutan berdasarkan waktu. Oleh karena itu, diperlukan model yang dapat mempelajari pola hubungan ke masa lalu untuk memprediksi nilai di masa depan. Model Long Short Term Memory atau LSTM ini digunakan karena memiliki keunggulan dalam mengingat pola jangka panjang, berbeda dengan RNN standar yang sering mengalami masalah vanishing gradient. Dalam materi pertemuan 14 dijelaskan bahwa LSTM memiliki komponen input gate, for gate, dan output gate, serta cell state yang berfungsi atau yang bertugas membawa informasi ke setiap langkah waktu. Pada kode ini, arsitektur LSTM diterapkan dengan input data berupa 60 langkah ke belakang untuk memprediksi harga saham penutupan ke 61. Konsep ini sejalan dengan persamaan forward pass LSTM yang dijelaskan pada materi, di mana setiap langkah input diolah melalui gate untuk menghasilkan output yang relevan. Ini adalah kode Python yang digunakan dalam project saat project ini dimulai dengan yang pertama yaitu import library.
library NumPy, dan Pandas untuk manipulasi data, kemudian Matplotlib untuk visualisasi grafik, Efinance untuk mendownload data saham BBRI, Min-Max Scaler untuk normalisasi data, serta sequential LSTM dan DENSE, di mana ini dari keras untuk membangun model LSTM-nya. Kemudian data close diskalakan ke rentang 0,1 menggunakan min-max scaler agar memperlancar proses training karena LSTM sensitif terhadap nilai input yang terlalu besar. Kemudian data akan dibagi menjadi 90% data latih dan 10% data uji dengan input sequence sepanjang 60 data hari sebelumnya. Model LSTM dibuat dengan dua layer LSTM berisi masing-masing 50 unit neuron. Untuk layer pertama menggunakan return sequence-nya sama dengan true agar output sequence diteruskan ke layer LSTM kedua. Setelah itu ditambahkan dua layer dense di mana layer terakhir menghasilkan output agar harga penutupan satu nilai. Kemudian model dikompilasi dengan loss function menggunakan mean square error dan optimizer Adam dan dilanjutkan dengan training dijalankan menggunakan batches 16 dan epoch 40 yang sesuai dengan saran untuk data sekitar 1.500 baris agar model dapat belajar pada pola dengan stabil. Berikut ini adalah eh, collab yang sudah saya buat. Saya coba untuk menjalankan. Di sini ada import sambil menjalankan saya jelaskan bentuk kodenya. Di sini ada import library, ya, ada NumPy, ada Pandas, Matplotlib dengan style Vectric Yake, ya ini sesuai instruksi style visualisasi. Kemudian saya menggunakan Efinance as EF, Scalarian Processing, eh, menggunakan import min-max scaler, kemudian menggunakan keras model yaitu sequential, kemudian keras layernya menggunakan Dense dan LSTM, kemudian datetime, matrix-nya menggunakan MSE, MAE, dan R2 score. Saya eh, tidak menggunakan data reader ya dari Pandas. Kemudian data akan diambil yaitu dengan rentan waktu 2009, eh, tanggal 1 bulan 1 tanggal 20. Kemudian end date time-nya itu sekarang pas program dijalankan. Kemudian ya, Yahoo Finance mendownload sebuah data di mana data memiliki ticker BBRI JK yaitu kode tickernya dengan start waktunya yaitu rentan waktu dari date time ini. Kemudian N-nya sekarang hari ini. Oke. Kemudian saya print head-nya dan tile columns dan apakah ada kosong, datanya ada yang kosong. Jika kosong, maka data kosong, periksa ticker atau tanggal. Kemudian kalau close-nya tidak ada, maka close kolom tidak ditemukan. Dan saya menghitung panjang data datanya. Kemudian saya mengeprint data tersebut. Ini adalah hasil eh, data yang di-download dari bbri.jk dari Yahoo Finance. Ini ada tanggal, kolom close, high, low, open, volume.
Kemudian ini adalah eh, ada yang kosong apa enggak seperti itu. Jadi misal di kol kolom close ini ada data yang kosong, maka di sini akan ada keterangan satu. Jika tidak, maka keterangannya kosong atau tidak ada nilai yang kosong. Banyak data yaitu sejumlah 1575. Kemudian saya memvisualisasi data aslinya menggunakan PLT yaitu dari Matplotlib. Ini adalah grafik harga asli. Nah, kemudian setelah itu ke preprocessing data, hanya kolom close agar sesuai tim series yaitu satu variabel. Saya menggunakan data close, kemudian diubah ke rentan 0 dan 1 untuk menghindari gradient problem. Kemudian data dibagi menjadi dua, yaitu 90% untuk train dan 10% untuk tesnya. Selanjutnya menggunakan eh, data sequence untuk LSTM, yaitu menggunakan 60 langkah ke belakang dan X underscore D ini X-nya yaitu min 60 ke belakang, dan XT ini min 1. Sesuai konsep forward pass di materi pada input, sequence, ke state, dan output. Ini sequence ke 60 hari dan targetnya ke 6 hari ke 61. Kemudian mengubah NumPy array dan reshape ke sample, times, dan future. Kemudian membangun sebuah model LSTM, arsitektur LSTM-nya. Layer LSTM mewakili input gate, for gate, output gate, dan cell state. Ini dengan eh, 50 unit neurons, kemudian return sequence-nya true, eh, ini akan mengirimkan lagi ke model LSTM, ke layer yang kedua dengan 50 unit neuron lagi. Kemudian return sequence false ini adalah output terakhir yang akan dikirimkan ke density 25 neuron. Kemudian akan dikirim lagi ke density dengan satu neuron, dan ini adalah terakhir, yaitu output layer atau prediksi harga penutupan. Kemudian model akan dikompilasi dengan loss, eh, main code error dengan optimizer Adam, dan ini adalah melatih modelnya menggunakan eh, batches 16 dengan epoch 60. Setelah berjalan sampai ke 40 langkah, kemudian akan menyiapkan data ujinya, yaitu 60 ke belakang dengan rank 60, kemudian ke prediksi data ujinya. Di mana model akan diprediksi dengan hasil dari data uji X-text ini. Yang selanjutnya, ini adalah evaluasi tim seriesnya, yaitu mendapatkan MSE-nya 9233 dengan RMSE 96 dengan MAE 72 dan MAPE 1,91 dengan R-score 0,8152. Kemudian hasil akan divisualisasikan menggunakan PLT yaitu Matplotlib dengan ada prediksi, data trend, data rel, dan prediksi. Untuk biru ini ada data trend,
Kemudian data realnya ini yang merah di belakang kuning ini. Kemudian yang kuning ini adalah prediksi. Dari prediksi eh, terlihat bahwa grafik tidak terlalu melenceng jauh, tidak terlalu banyak kesalahan. Karena MSE-nya sendiri itu 9.233. Kemudian RMSE-nya itu 96 ya. Jadi kesalahannya sangat kecil. Maksud dari RMSE 96 ini di mana harga aktual sama prediksinya itu untuk rentan kesalahannya sekitaran Rp92. Jadi semisal ini ada 4.308, yang prediksinya itu 4.320. Jadi ada jarak sekitar 96 rupiah. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.